Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Saya percaya pagi hari ini roh sukacita yang dari Tuhan memenuhi setiap hati kita yang hadir di tempat ini. Amin. Luar biasa, kita bersyukur memiliki Tuhan yang baik, Tuhan Yesus yang begitu setia mengerjakan segala perkara baik di dalam hidup anak-anaknya. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tidak pernah kehabisan kasih untuk dinyatakan di dalam kehidupan anak-anaknya. Saat ini bersama-sama kita akan datang di hadapan Tuhan. Kita nyatakan syukur kita renungkan betapa baiknya Tuhan, kita renungkan setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam setiap hidup kita. Sehingga saat ini kita ada sebagaimana ada itu karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Kita nyatakan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau baik Tuhan. Tiada yang Yesus, Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Seperti Engkau begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup menjawab
bersyukur. Syukur buat kasih-Mu. Syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur memiliki Engkau Tuhan Yesus. Tuhan yang begitu mengasihi kami. Kau-lah yang tidak pernah meninggalkan, membiarkan kami dalam keadaan apapun Tuhan. Penyertaan-Mu sungguh menjadi kekuatan kami Tuhan, untuk kami jalani hari-hari hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, saat ini kami boleh ada di hadapan-Mu sebagaimana ada. Kami masih bisa bergerak, bernafas Tuhan, beraktivitas, itu semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih buat tubuh yang sehat yang Tuhan anugerahkan buat kami saat ini. Sehingga kami memiliki kekuatan untuk datang ke rumah Tuhan, untuk kami datang beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau memelihara kami hari demi hari, pemeliharaan-Mu sempurna atas setiap kami. Penyertaan-Mu sempurna. Perlindungan, proteksi-Mu atas hidup kami sempurna. Sempurnalah Tuhan segala yang Engkau buat dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus. Tuhan, biarlah Engkau sedia akan pimpin tolong dalam setiap ibadah kami pada pagi hari ini. Roh Kudus, mari Engkau mengambil tempat termulia, tertinggi di tengah-tengah kami Tuhan. Kuatkan kami yang datang Tuhan. Pulihkan setiap anak-anak-Mu. Kami siap Tuhan untuk terima berkat yang terbaik dari Tuhan. Pemulihan, kekuatan, peneguhan baru yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji, menyembah, dan terima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap diberkati Tuhan, kita perkatakan amin. Luar biasa. Saya persilakan Bapak Ibu duduk kembali. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, untuk pujian pertama, sebenarnya kami sudah mempersiapkan pujian sama yang tak habis kasih-Mu. Tapi ajaib, ternyata Tuhan sepertinya minta untuk memujikan pujian yang baru kita nyanyikan. Jadi kami latihannya bukan lagu itu, tapi puji Tuhan. Tuhan minta kita jemaatnya menyanyikan pujian yang barusan kita nyanyikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, penyertaan Tuhan adalah kekuatan kita untuk kita menjalani hari-hari hidup kita. Bersama Tuhan kita cakap menanggung segala perkara, kita cakap lakukan segala perkara. Amin. Kita nyanyikan satu pujian, bahwa serta dengan Allah. Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita, dengan sepenuh iman di hadapan Tuhan. Haleluya. Bersama Tuhan kami cakap melakukan segala perkara. Haleluya. Bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua. Amin. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi, bahwa serta dengan Allah. Bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua. Yes, haleluya. Kita akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi, bahwa serta dengan Allah. Bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua.
Yesus janjinya Dia akan menopang, menyertai kehidupan setiap anak-anaknya sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali dan menjemput kita anak-anaknya yang setia tentunya. Saudaraku, saatnya bersama-sama kita akan satukan hati kita. Kita perhadapkan hati kita di hadapan Tuhan. Saudara, jika saat ini kita merasa aman, kita merasa tenang di situasi yang seperti sekarang ini, itu karena Allah yang menjaga kita. Dan kita menjadi kuat di dalam menjalani hari-hari hidup kita. Itu karena Tuhan yang menopang. Dan jika kita diizinkan, diberikan kemenangan, memasuki persoalan demi persoalan, itu karena Tuhan yang bertindak, berperang untuk kita. Kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Terima kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkata bahwa mujizat Tuhan masih ada sampai saat ini. Tuhan minta kita tetap taat, setia dan berharap hanya kepadanya. Terima kasih Tuhan. Kami yakin ketika Engkau berfirman Tuhan, kami yakin Tuhan. Yes, haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman, saat Kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh berkat Tuhan-Mu. Amin Tuhan. Ku aman karena Kau
Ketika kami jatuh, Engkau mengangkat kami. Ketika kami lemah, Engkau kuatkan kami. Ketika kami tidak berdaya, Engkau memberikan kekuatan baru kepada kami. Kalau kami ada sampai saat ini, karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami berterima kasih, kami sudah memuji, menyembah Tuhan. Kami percaya Engkau bertakhta di atas segala puji-pujian kami. Dan Engkau hadir di sini. Dan Engkau akan berkata-kata kepada kami. Urapi kami semua, berkati kami semua. Supaya kebenaran firman Tuhan dapat menjadi bekal dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala yang memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi dan diberkati Tuhan, setiap kali kita membaca Alkitab, pasti kita menemukan tokoh-tokoh yang luar biasa. Ketika kita bertemu dengan Abraham, Ishak dan Yakub, kita melihat bahwa pemeliharaan Tuhan begitu nyata dalam kehidupan bangsa Israel. Ketika kita berbicara tentang Salomo, apa yang kita ingat dari Salomo? Salomo terkenal karena hikmatnya, karena kebijaksanaannya yang dia miliki. Tapi kalau kita pelajari lebih dalam lagi, Salomo memiliki sebuah keunggulan yang luar biasa. Istrinya 1.700 per 300, saudara. Mengapa Salomo memiliki istri yang banyak? Pasti orang berkata, wah ini piye. Kalau kita belajar sejarah Alkitab, kita melihat kenapa Salomo menikah sampai 1.000 orang. Karena setiap kali daerah yang dikalahkan dalam peperangan, di situ diambil putri menjadi raja, raja di situ. Jadi Salomo itu dalam hidup, kita lihat dalam peta, dia dikelilingi oleh istri-istrinya. Ya, jadi satu tempat ketika ditaklukkan, anak dari raja itu diambil jadi istrinya. Sehingga kalau kita baca dalam Alkitab, dalam perjalanan hidup Salomo, Salomo itu tidak pernah berperang. Salomo itu tidak pernah berperang. Kenapa? Karena ada 1.000 perempuan yang mengelilingi dia. Bayangkan saudara, satu perempuan aja ngamuk, kita wedinya luar biasa kan gitu ya. Istri kita ngamuk aja ngeri saudara. Lah ini kalau 1.000 istri ngamuk. Jadi kita melihat kenapa Salomo melakukan demikian. Karena hikmatnya yang luar biasa untuk melindungi kerajaan Israel. Banyak tokoh dalam Alkitab. Kita bertemu Hosea. Hosea adalah seorang nabi yang luar biasa. Seorang nabi yang disuruh Tuhan untuk menikahi seorang pelacur. Laiki piye saudara? Seorang nabi diutus Tuhan untuk menikah dengan seorang pelacur. Ini merupakan sebuah gambaran bangsa Israel yang tidak setia kepada Tuhan. Akhirnya dia mengikuti ilah-ilah lain. Makanya anak daripada Hosea diberi nama Rohama dan lain sebagainya. Kenapa? Karena memang Tuhan akan menyatakan kuasanya. Hari ini kita berbicara tentang seorang tokoh. Dia bukan seorang nabi. Dia bukan seorang rasul. Dia orang biasa-biasa saja. Orang itu bernama Epafras. Siapa Bapak Ibu namanya? Epafras. Mungkin ada di antara kita yang baru pertama kali mendengar kata ini, nama ini. Nah, mari kita akan belajar tentang Epafras di bawah tema mendoakan orang lain. Nah, Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dan kita baca bagian kebenaran firman Tuhan ini. Kita baca bersama-sama dari transparansi, bisa tampilkan LCD untuk kita karena saya lihat LCD-nya agak bermasalah sehingga monggo Mas dibantu. Kita buka Kolose pasal 4 ayat 12 dan ayat yang ke-13. Ya. Ya. Mari kita baca bersama-sama dengan bersuara. 3, 4.
Iya. Epafras adalah seorang yang bergumul, berdoa dengan luar biasa. Epafras melakukan ini karena didasarkan oleh sebuah cinta. Nah, kalau kita pelajari bersama-sama, ya, bahwa Epafras ini dia adalah seorang teman dari Rasul Paulus. Dia juga adalah seorang kawan sepelayanan. Bahkan lebih daripada itu, dia adalah teman sepenjara. Artinya Epafras memberitakan Injil dan dia pernah dipenjara. Epafras adalah seorang yang biasa-biasa saja, tetapi dia berdoa dengan sungguh-sungguh dan bekerja bagi orang Kolose dan beberapa tempat yang lain. Nah, Epafras menjadi teladan untuk kita pada pagi hari ini. Kita akan belajar bagaimana kita harus mendoakan orang lain. Perhatikan kalimat berikut, saudara. Ya, kalimat berikut, next. Next, Mas. Ya, perhatikan. Salam dari Epafras kepada kamu, ia seorang dari antara kamu, hamba Kristus Yesus, yang selalu, perhatikan kata, bergumul. Ya, dia bergumul. Apa artinya kata bergumul? Kata bergumul ini berbicara tentang berusaha sungguh-sungguh dengan susah payah. Mengapa dia berusaha dengan susah payah? Karena dia harus menyelipkan egonya dalam hidupnya. Dengar baik-baik, tidak gampang seorang mendoakan orang lain, kecuali orang itu merendahkan hati dan mau melakukan doa ini. Jadi Epafras melibatkan diri dengan sungguh-sungguh, saudara. Dia mempertaruhkan keegoisannya. Dia mempertaruhkan harga dirinya. Dengan cara apa? Dia mau mendoakan orang lain. Beda dengan orang Farisi dan orang pemungut cukai. Orang Farisi datang dengan segala keangkuhannya. Tapi seorang pemungut cukai datang dengan penyesalannya di hadapan Tuhan. Saudaraku, kehidupan kita adalah kehidupan yang harus memiliki sebuah relasi dengan Tuhan. Dan relasi dengan Tuhan itu dapat terwujud melalui doa. Doa merupakan sebuah komunikasi kita dengan Tuhan. Unek-unek kita kepada Tuhan. Doa itu harus dipanjatkan setiap hari. Kakak saya nomor 2 yang ada di Pertamina Balikpapan. Dia itu berdoa pada tanggal 31 Desember dan tanggal 1 Januari. Kalau 1 Januari dia doa begini. Tuhan, saya mempersembahkan hidup saya mulai dari bulan Januari sampai bulan Desember. Habis itu dia tidak pernah mau berdoa. Kalau kita ajak berdoa, dalam persoalan dia bilang, kamu jangan meragukan kesetiaan Tuhan. Tuhan itu setia. Dia pasti menemani, gak usah berdoa. Saya sudah menyerahkan hidup saya sampai Desember. Nah, kalau Desember doanya apa? Terima kasih untuk penyertaanmu Tuhan. Nah, dia menikah dengan orang Manado di Kalimantan. Suatu waktu anaknya sakit, saudara. Anaknya sakit, step panas, masuk rumah sakit. Lalu dia berdoa, telepon saya, saudara. Dia telepon saya, berdoa dulu. Lalu saya jawab, loh kan sudah berdoa tanggal 1 Januari. Ngapain mau berdoa lagi? Bukankah Tuhan Maha tahu? Wah, ngamuk dia. Aku serius ini. Baru, ternyata berdoanya harus setiap hari, saudara. Iya kan? Jadi berdoa itu bukan, wah Tuhan Maha tahu, biarin aja. Tidak, saudara. Kita harus berdoa senantiasa. Nah, Epafras dia bergumul dengan luar biasa. Dia bergumul karena dia mengasihi. Oleh sebab itu mari kita akan belajar bersama-sama beberapa hal ini. Nah, perhatikan saudara. Perhatikan bahwa akibat karena dia mengasihi, dia mempertaruhkan keegoisan dan dia rendah hati. Saya mencatat saudara, orang yang rendah hati dan menaklukkan egoisnya, maka dia akan memiliki hati yang lebih tentram. Orang yang rendah hati itu akan tentram. Orang yang rendah hati itu pasti banyak teman. Orang yang rendah hati akan terpancar aura positif dari wajahnya. Ya. Orang yang rendah hati, dia pasti akan mendapat simpati. Orang yang rendah hati adalah orang yang akan mengakibatkan orang lain menghargai dia. Mengapa? Amsal 18 ayat 12 berkata, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului
kehormatan. Ya kan? Jadi ketika seorang itu rendah hati di hadapan Tuhan, dia mau berdoa bukan untuk diri dia sendiri, tapi dia mau berdoa untuk orang lain. Itu berarti dia menaklukkan dirinya di hadapan Tuhan. Dan dia tahu Tuhan yang berkuasa. Saudara perhatikan, kerendahan hati takkan membuat hidupmu menjadi manusia yang hina. Dengar baik-baik. Kerendahan hati takkan membuat dirimu menjadi manusia yang hina. Justru kerendahan hatimu akan membuat dirimu lebih dihormati di hadapan orang lain. Sekali lagi saudara, Alkitab katakan, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati akan mendahului kehormatan. Ketika saudara dan saya menaklukkan diri kita untuk rendah hati, maka kita bisa mendoakan orang lain. Lalu pertanyaan untuk kita semua, siapa yang kita doakan? Siapa yang kita doakan? Atau ada unsur-unsur apa dalam doa kita? Kita perhatikan unsur doa kita itu ada ucapan syukur. Kita mengagungkan Tuhan. Ada pengakuan dosa. Ada juga permohonan. Ada syafaat untuk orang lain. Ada firman Tuhan. Kita klaim janji firman Tuhan. Kalau tadi Bu Christine katakan kita percaya mujizat pasti terjadi. Amin. Mujizat pasti terjadi. Tuhan tidak pernah tertidur. Dia tidak pernah terlelap. Tapi dia sanggup untuk menolong kita tepat pada waktunya. Dengan firman Tuhan, dengan puji-pujian, kita bisa menyembah Tuhan. Kita bisa memuji Tuhan. Perhatikan yang berikut, siapa yang kita doakan? Yang kita doakan pertama kali adalah musuh kita. Pasti kita semua punya musuh. Kita tidak senang dengan seseorang dan lain sebagainya. Tapi Alkitab katakan begini, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya kan? Artinya kita harus mendoakan apa? Musuh. Ya. Saya temukan sebuah gambar, ada orang berpelukan tapi di belakangnya ada pedang, ya kan? Ada orang wajahnya cantik, tapi begitu buka topeng, wajah aslinya kelihatan. Banyak orang topeng, saudara, ya, bertopeng, ya. Banyak keluarga sekarang tuh banyak bertopeng, ya. Kenapa? Karena dia tidak menanggalkan topeng itu, ya. Artinya hidupnya jadi nggak benar, saudara, ya. Nah, perhatikan, kita harus mendoakan musuh kita, orang yang tidak senang dengan kita. Kita harus doakan dia. Kenapa? Karena itu firman Tuhan, ya. Tuhan yang ajarkan untuk kita mendoakan musuh. Yang berikut, kita harus mendoakan kesejahteraan kota kita. Kota Semarang kita doakan. Tiap hari ada tim yang keliling kota Semarang, melakukan sebuah doa yang disebut dengan doa teritorial, menguasai tempat-tempat tertentu, mulai dari ujung Mangkang sampai Genuk, ya, didoakan keliling pasukan doa ini. Kenapa? Karena di atas kita ada aura-aura, ada roh-roh yang menguasai. Dan roh-roh itu harus ditaklukkan di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, keliling kota didoakan. Kenapa? Karena tujuannya untuk kesejahteraan kota. Nah, yang berikut saudara, siapa yang akan kita doakan? Perhatikan orang-orang sakit. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Tadi di Punden saya kesaksian. Ketika istri saya sakit COVID, dia sudah lemas, biru sudah pucat, lemas. Saya dengan anak laki-laki saya pikir, jangan-jangan mau lewat ini, ya kan? Lalu saya coba telepon Meta. Meta itu pemuda kita di Punden, karena dia kan kena COVID, sudah sembuh. Saya tanya, tipsnya apa, Met? Om, kalau tante suka makan apa, minta apa, kasih aja yang paling tante suka. Pokoknya yang paling suka, saudara. Sore-sore kami tanya istri, "Ma, kamu suka makan apa?" "Loh, aku kan suka kepiting." Astagfirullahaladzim, kepiting. Kepiting itu mahal. Uang saya tinggal 150.000. Ya, waduh ini piye iki. Kepiting dilihat di GoFood karena kami nggak boleh keluar kan. Wah, 130.000. Wah, lumayan ya, masih sisa 20.000. Saya pikir dalam hati, lah kalau aku nggak beli,
Jangan-jangan ini permintaan terakhir, kan repot juga. Ya, jadi dia makan, dia kuat, akhirnya besok dibawa ke asrama wali kota, tinggal di sana, ya sampai sembuh. Nah, saya mau katakan gini, ketika ada di antara kita yang sakit, mari kita saling mendoakan, saling mendukung. Saya bersyukur, berterima kasih pada Bu Mila CS ya, yang datang ke rumah kasih madu ya. Saya langsung sore bawa ke sana. Pokoknya dititesin langsung supaya masuk. Bu Mila satu rombongan, satu mobil penuh saudara, ngantar ke rumah. Ada Bu Mariono, Bu Siono datang. Dalam hati saya, oh bersyukur ya, kami didoakan saudara. Kami tidak sendiri. Ya, saya mengucapkan terima kasih. Karena saya percaya ketika kita saling menguatkan, kita saling menopang, kita akan melihat kemuliaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Jadi perhatikan Alkitab katakan, mari kita mendoakan orang-orang sakit. Ya, jangan kita menjadi orang yang egois dengan hidup kita. Kita melihat sekeliling kita, ada teman kita, ada sahabat kita, rekan kita dalam gereja sakit, kita pura-pura diam saja. Alkitab mengatakan tidak. Ya, kita harus mendoakan. Mengapa? Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ya kan? Nah, perhatikan yang berikut. Siapa yang kita doakan? Yang kita doakan adalah sahabat kita. Tuhan Yesus berkata, tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Siapa yang harus kita doakan? Sahabat-sahabat kita. Orang-orang di sekeliling kita. Tuhan menginginkan supaya kita saling mendoakan. Epafras adalah seorang jemaat biasa. Dia bukan seorang nabi, dia bukan seorang rasul, tapi dia mau mendoakan orang-orang di sekelilingnya. Dan itulah yang harus ditanamkan dalam hidup kita, supaya kita tidak egois dengan hidup kita, tapi kita peka dengan sekeliling kita. Kita tahu lingkungan kita tahu bahwa sekeliling kita harus diberkati oleh Tuhan. Siapa lagi yang akan kita doakan, saudara? Kita berdoa untuk semua orang. Istri kita, anak kita, teman kita, keluarga kita. Kita harus doakan. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Kita mengucap syukur di gereja kita. Sampai saat ini Tuhan berkati. Ya, kita berlihat ini semua karena dukungan doa semua jemaat. Yang berikut kita berdoa untuk siapa? Kita berdoa untuk hamba-hamba Tuhan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Saya tidak tahu apakah ibu-ibu, bapak-bapak di rumah mendoakan ibu gembala apa tidak. Tapi saya percaya mendoakan. Amin. Ya, kita harus mendoakan, kita harus mendukung. Mengapa? Karena keluarga-keluarga Kristen sekarang ini tidak mudah, hamba-hamba Tuhan tidak mudah menghadapi tantangan zaman ini. Kita butuh doa, ibu gembala butuh doa, butuh kekuatan dari Tuhan. Nanti kita melihat apa saja yang harus kita doakan. Perhatikan apa yang harus kita doakan dalam hidup kita. Doakanlah pernikahanmu. Dengar baik-baik, doakanlah pernikahanmu. Jangan sampai pernikahanmu hancur gara-gara ada wewe gombel, ada Superman datang ke rumah, gitu ya. Wah, repot saudara. Ya, beberapa waktu lalu saya di pengadilan untuk mendampingi seorang aktivis gereja yang orang tua keluarganya mau cerai. Dulu ketika kaya raya, suami istrinya sayang banget, ya. Rumahnya besar, mobil dia yang saya beli, wah rumahnya besar, bagus. Tapi ketika rentalnya tutup, mobilnya semua dijual, istri minta cerai. Ngeri ya saudara ya. Istri minta cerai, akhirnya kami dampingi, sudah masuk dalam pengadilan. Lalu saya bilang dalam hati saya, kita kadang-kadang lupa mendoakan pernikahan kita. Kita lupa mendoakan pernikahan kita. Kita lupa saudara, akhirnya apa? Gampang dihancurkan, gampang digodain saudara.
Rumah tangga Kristen sekarang diancam. Banyak sekali perceraian terjadi. Hamba-hamba Tuhan pun bercerai, saudara. Ini kan ngeri ya. Kenapa? Karena tidak mendoakan pernikahannya. Jadi pernikahan kita harus didoakan. Supaya apa? Tuhan berkuasa dalam rumah tangga kita. Kita juga harus mendoakan siapa? Kita mendoakan cucu-cucu kita. Kita doakan cucu-cucu kita supaya mereka diberkati Tuhan. Jangan kita berdoa untuk diri kita sendiri saja. Cucu kita, pernahkah kita doakan? Ya, saya punya cucu satu, saudara, cucu ponakan. Itu kalau dekat saya tuh pasti lengket. Kalau saya peluk dia, pasti saya berkati dia. Ya, Tuhan berkati Arya. Saya kepingin Tuhan dia jadi dokter. Cita-cita kan boleh kan gitu ya. Jadi saya doakan ya cucu saya. Dan dia begitu dekat dengan saya, saudara. Usia baru 1 tahun. Ya, tapi luar biasa. Nah, saya melihat bahwa kadang-kadang orang-orang tidak mendoakan anaknya. Tidak mendoakan generasi-generasi muda. Dia hanya berdoa biar rezekinya banyak. Biar usahanya berhasil. Dia lupa mendoakan anak-anaknya. Nah, ini bahaya, saudara. Ya, kita harus doakan generasi muda kita. Saya bersyukur di Pekundan sekarang remaja pemudanya luar biasa. Tadi malam penuh, saudara. Bahkan diberi tema yang luar biasa. Good news. Bicara tentang bagaimana kita mendoakan misi. Karena memang gereja Betel Indonesia tahun ini mengkumandangkan misi. Semua gereja harus melakukan misi, saudara. Yang berikut, doakanlah orang tuamu. Tadi malam semua pemuda komitmen. Mulai malam kemarin, mereka akan mendoakan papa mama mereka. Saya katakan kalau papa mamamu didoakan, papa mamamu diberkati Tuhan. Kalau papa mama diberkati, yang menikmati berkat siapa? Yo anak dewe kan? Bukan anak tetangga ya, mereka ketawa semua. Jadi doakanlah orang tuamu, biar dia sehat, biar dia kuat, biar dia panjang umur, bisa bersama-sama dengan kita. Kadang-kadang pergumulan masalah kita datang, kita lupa mendoakan orang tua, ya kan? Kita lupa, saudara. Alkitab mengajarkan pada kita supaya kita mendoakan orang tua kita, ya. Kita mendoakan dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu sekali lagi, jangan sampai kita lupa mendoakan kedua orang tua kita. Pergumulan boleh datang, masalah boleh datang dalam hidup kita, tapi ingat, orang tuamu harus kau doakan tiap hari, ya. Ini nasihat Tuhan. Bahkan saya baca dalam sejarah orang-orang Cina. Orang Cina itu sangat menghargai orang tua kan. Kalau mau rezeki ya banyak, ya orang tua. Orang tua dihargai. Jangan sampai orang tua sudah jati batu nisan, pulang baru ngomong-ngomong di kuburan. Nah, repot kan gitu ya. Ngomong-ngomong kayak orang timur itu, kalau pulang kan ngomong di kuburan. Datang ke kuburan, Bapak Danje baru datang, selamat datang. Tiba-tiba kalau dia nyaut dari dalam kan repot, saudara, ya kan? Jadi kita tidak ada mendoakan arwah, mendoakan orang mati, ya. Kita tidak mendoakan orang mati selagi dia masih hidup, doakanlah dia. Orang tua adalah saluran berkat bagi anak-anaknya. Berkat Tuhan itu datang dari doa orang-orang tua. Orang tua kita membutuhkan doa-doa kita. Oleh sebab itu jangan sampai dalam kehidupan kita lupa mendoakan kedua orang tua. Amin. Doakanlah kedua orang tuamu. Doakanlah mereka. Saya sering kali katakan, mama-mama itu kan hebat. Mak-mak itu kan hebat. Dulu mertua saya kalau dari Salatiga datang, bawa sayur, bawa wortel, macam-macam. Lalu saya bilang, yang kalau datang bawa duit aja. Sampai di pasar bulu, kita belanja wae. Tapi enggak, karena mamanya sayang, neneknya sayang, dibawa semuanya. Memang nenek-nenek, mama-mama tuh hebat ya kan. Tadi saya bercanda, makanya habis arisan, habis persekutuan rayon, makanannya pasti dibungkus bawa pulang. Yang bungkus itu pasti mama-mama. Bapak-bapak jarang, saudara. Mama-mama bungkus. Kenapa? Saya ketahui ada suatu kebanggaan kalau bawa pulang oleh-oleh untuk anak-anak. Orang tua kita hebat, mama kita hebat. Karena apa yang dimakan oleh mama kita, pasti dia akan ingat akan kita. Ya kan? Jadi mari kita doakan mereka. Kita doakan juga pekerjaan Tuhan. Kita doakan misi.
misi lintas budaya yang dilakukan oleh kaum muda. Ini pelayanan saya di Papua, ya. Lumayan saudara, ini naik pesawat, namanya pesawat Pilatus. Pesawat kecil dari Sentani ke sana tuh kurang lebih 2 jam. Wah, di antara gunung-gunung kita siksak. Sampai di atas gunung, ini lapangan saudara. Lapangannya miring. Pesawat mendarat di situ. Ketika pilot, karena saya duduk di samping pilot, ketika pilot bilang siap-siap, kita mau mendarat. Bayangan saya, bandara. Tak pikir bandara, ternyata lapangan bola saudara. Ya, itu sampai di sana kita disambut. Ini dalam rangka kemarin temanya pemuda. Good news, kabar baik. Alkitab katakan semua orang akan diselamatkan. Tapi bagaimana mereka dapat diselamatkan? Kalau tidak ada yang memberitakan. Ya, bagaimana mereka bisa memberitakan? Kalau tidak ada yang mengutus. Nah, saya katakan pada ini pelayanan saya, ini saya saudara, di kelompok orang-orang Papua. Banyak yang telanjang saudara. Ya, mau model apa aja ada. Di Papua tuh begitu saudara. Rumahnya jauh. Saya katakan pada anak muda, doakan apalah misionaris di daerah-daerah terpencil. Mereka susah. Ini sekolah yang kami bangun, ya, kami bangun mulai dari PAUD. Ketika kami ada di sana mulai dirikan PAUD. Gedung sekolah itu dibangun oleh anak-anak kami, para misionaris kami. Ada sekitar 53 kami utus ke Papua. Ya, luar biasa. Dan saya pikir saya mendoakan mereka. Dan tadi malam ketika anak-anak muda berkata tentang misi, saya bilang kalau misi kita jangan lupa berdoa untuk para misionaris. Tidak mudah loh saudara di Papua. Nyamuknya banyak, makanannya mahal saudara. Makan bakso yang kayak kanji, yang di sini mungkin 5.000, 7.000 ya. Di sana bisa sampai 40.000 ya. Yang ngeri itu saya dengan pendeta Agus dari Isal Masih Dr. Cipto kepingin makan daging babi. Belilah satu porsi piro 120.000. Isinya cuma 6 potong saudara. Kecil-kecil. Saya dengan Pak Agus pandang-pandangan guya-guyuta. Wes dalam nama Tuhan Yesus saudara. Mau makan bebek goreng harga 80.000. Wes, tapi saya bejo saudara. Ketika saya logat Jawa, yang jualan tuh loh, Bapak dari mana? Saya dari Semarang. Loh, saya juga dari Semarang Pak. Loh, Semarangnya mana? Demak. Oh, Demak. Wes, akhirnya kami ngobrol saudara. Begitu mau bayar, Bapak nggak usah Pak, kita sama-sama orang Semarang. Asik juga saudara. Jadi kalau di perantauan itu biasanya orang-orang seperantauan tuh kuat saudara, ikatan. Akhirnya saya hampir tiap hari makan di situ saudara. Karena makan aja di sini. Wes, dalam hati saya kebenaran lah ya. Nah saudaraku, mari kita berdoa. Epafras mengajarkan pada kita beberapa hal yang penting. Epafras mengajarkan bahwa mencintai itu bukan hanya mengingat, tetapi juga mendoakan orang yang kita cintai, walaupun mereka tidak bersama kita. Jadi mencintai itu bukan ingat Bapak Ibu ya. Ingat, bukan ingat. Tapi mendoakan. Mendoakan yang terbaik baginya adalah caranya menjaga dari jauh. Bagaimana kita menjaga anak kita? Doakanlah dia dari jauh. Jika kamu ingin orang-orang kamu sayangi berbahagia, jangan pernah berhenti untuk mendoakan mereka. Kalau engkau inginkan ibu bapakmu di hari tua bahagia, doakanlah mereka. Ketika kita mendoakan kebaikan orang lain, maka tanpa sadar kita telah mendatangkan kebaikan bagi diri kita sendiri. Dan perhatikan, karena mendoakan adalah cara mencintai yang paling rahasia. Kita mendoakan dalam hati kita, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu saudara, hanya Tuhan yang tahu. Kita mendoakan dengan sungguh-sungguh. Kita mendoakan orang-orang yang kita kasihi. Kita doakan hamba-hamba Tuhan. Kita doakan ibu gembala kita diberi kekuatan baru, semangat baru, sukacita dari Tuhan. Dan kita bisa bersama-sama melayani Tuhan. Kita doakan itu semua. Kenapa? Karena Epafras mengajarkan pada kita, jangan kita egois untuk mendoakan diri kita sendiri saja, tapi kita juga mau mendoakan orang lain. Perhatikan saudara, mulai hari ini aku akan belajar mendoakan orang lain. Mari kita baca bersama-sama 3, 4.
Sekali lagi, 3, 4. Mari mulai hari ini kita mendoakan orang lain. Amin. Jangan mendoakan diri kita sendiri saja. Doakanlah orang lain. Doakanlah orang-orang di sekeliling kita. Berkatilah dia, saudara. Tadi malam pemuda harus baca ini dan hafal. Kalau sudah hafal boleh pulang. Ternyata semua bisa hafal, saudara. Nah, ibu-ibu nggak perlu hafal, tapi mari kita baca bersama-sama kalimat ini. 3, 4. Sekali lagi, 3, 4. Mari kita mengharapkan perkara-perkara besar dari Allah dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita harapkan itu, kita mintakan itu. Tapi jangan lupa, mari kita lakukan hal-hal yang besar bagi Allah. Mari kita saling mendukung, saling melayani, saling menguatkan. Karena itulah yang diinginkan Tuhan bagi kita. Tinggalkanlah keegoisan kita. Tinggalkanlah harga diri kita yang menurut kita sangat tinggi dan sangat mahal. Tapi mari kita merendahkan diri. Kita doakan pernikahan kita. Kita doakan cucu kita. Kita doakan anak-anak kita. Kita doakan orang tua kita. Hari ini kita diingatkan sekali lagi. Mari kita berdoa untuk orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita ikan satu pujian. Serahkanlah hidupmu kepadanya. Serahkanlah semua persoalan kita kepada Tuhan. Biarlah pujian ini mengingatkan kepada kita sekali lagi. Kita menyerahkan masa depan kita kepada Tuhan. Anak-anak kita, masa depan mereka Tuhan berkati. Supaya anak-anak kita menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Kita serahkan hidup kita. Kita serahkan cita-cita kita kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak akan pernah tutup mata kepada orang yang mencari Dia, yang berseru kepada Dia. Serahkanlah hidupmu kepadanya. Serahkanlah hidupmu kepadanya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di dalam namanya ada jaminan kekal. Di dalam segala berserah pada Yesus, percaya Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Bapak Ibu, mari kita kontemplasi sebentar di hadapan Tuhan. Dengan menutup mata, kita mengoreksi hidup kita. Apakah sampai saat ini kita masih egois, mendoakan, dan terus mendoakan diri kita sendiri? Tapi hari ini kita belajar dari Epafras. Mari kita mendoakan orang-orang di sekeliling kita. Kita mendoakan keluarga kita. Kita mendoakan suami, istri kita, anak-anak kita. Biarlah mereka diberkati Tuhan. Kita memberkati kota kita. Kita memberkati pelayanan misi dimanapun mereka berada. Semua hamba Tuhan, Tuhan perlengkapi dengan kuasa Tuhan. Mari kita berdoa memberkati keluarga kita. Kita memberkati istri dan anak-anak kita. Kita memberkati suami kita. Dan kita memberkati kedua orang tua kita.
Karena kedua orang tua kita begitu mengasihi dan peduli dalam hidup kita. Doa-doa mereka yang menjadi berkat bagi hidup kita. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Serahkanlah hidupmu. Serahkanlah hidupmu kepadanya. Serahkanlah seluruh persoalan. Haleluya. Di dalam namanya ada jaminan kekal, di dalam segala perkara. Berseru kepada Tuhan, berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Amin. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Berseru pada Yesus. Waktu selanjutnya kami serahkan pada Ibu Gembala. Berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berserah pada Yesus, jangan memberi kedamaian abadi. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik, kembali mengingatkan kami dan mengajar kepada kami untuk tidak hidup egois. Ampuni kami jika selama ini kami hanya memikirkan diri kami sendiri. Kami tidak pernah terbeban dengan orang lain. Tapi kembali kami mau belajar di Epafras Tuhan, untuk kami boleh tidak memikirkan diri kami sendiri, tapi dengan kami mendoakan orang lain, Engkau juga memberkati kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengar, yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Dan saat ini hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Biar kuasa Roh Kudus terus berkarya di dalam kehidupan kami, mengingatkan kami, mengajar kami untuk tidak hidup untuk diri kami sendiri, tapi kami belajar menjadi saluran berkat bagi orang lain juga melalui doa-doa kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati Bapak dan sekeluarga yang Engkau sudah pakai menjadi saluran berkat-Mu pagi ini. Bukakan terus rahasia firman-Mu, tambahkan roh hikmat, akal budi, sehingga dimanapun beliau melayani, kami boleh melihat banyak jiwa diteguhkan. Berkati istri, anak-anaknya Tuhan dimanapun mereka berada. Engkau memberkati keluarga ini, Engkau pakai terus mereka menjadi saluran berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, seberapa banyak kami yang hadir pagi ini. Engkau tahu pergumulan kami, Engkau tahu masalah kami. Mungkin selama ini kami tidak bisa berdoa karena beratnya beban Tuhan masalah yang sedang kami hadapi. Tapi kami percaya melalui kami mendoakan orang lain, Tuhan, kami percaya Engkau juga memberkati kami. Karena itu Tuhan, kami serahkan mereka yang datang pagi ini, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang berputus asa berikan pengharapan baru, bahwa di dalam Engkau selalu ada jalan keluar bagi mereka. Kami berdoa juga untuk rumah tangga yang saat ini sedang bermasalah. Engkau sendiri akan memulihkan rumah tangga dari setiap anak-anak-Mu, memberkati usaha mata pencarian daripada setiap anak-anak-Mu yang mungkin mengalami kesulitan di bidang usaha mereka karena COVID-19 ini. Tuhan, kami percaya Engkau juga memelihara kehidupan mereka. Engkau memberkati usaha mata pencarian mereka sehingga mereka selalu bersuka cita di dalam Engkau. Engkau memberkati para pelayan-pelayan Tuhan yang melayani baik
baik tim musik, WL singer, penerima tamu, apapun yang kami lakukan bagi Engkau, Engkau memberkati kami semua. Dan dari tempat ini kami berdoa untuk teman-teman kami yang tidak bisa hadir karena masih sakit Tuhan, karena kesehatannya terganggu. Kami menyerahkan Bapak Suyatno yang kesehatannya terganggu, Engkau jamah Tuhan oleh bilur-bilur-Mu, dia boleh disembuhkan. Ibu Tiniawati Setiawan kami serahkan dalam tangan-Mu. Bapak Joko kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau bangkitkan iman mereka untuk meraih kesembuhan daripada Engkau. Kami juga menyerahkan Mak Culan Tuhan, kami serahkan Ibu Emi, kami serahkan Tuhan anak-anak-Mu yang lain yang membutuhkan pertolongan. Kami terus membawa Ibu Nino Tuhan, Bapak Budiono Hadi Pranoto, dan Tuhan Ibu Indah Trimurti yang kesehatannya terganggu. Lawat mereka. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang sudah lanjut usia. Engkau juga menolong mereka seperti Bukanti. Berkati Tuhan, pakai dia dimanapun dia berada untuk tetap teguh di dalam iman kepadamu. Terima kasih untuk pimpinan-Mu dalam ibadah kami dari awal, pertengahan sampai dengan saat ini. Kami percaya Tuhan, kedatangan kami tidak pernah sia-sia. Engkau memberkati kami semua yang datang pagi ini. Kami yakin dan percaya Engkau jawaban untuk setiap pergumulan kami. Sebentar kami akan pulang, Engkau juga menyertai, membimbing kami Tuhan, sebagaimana Engkau menyertai kami sampai di sini dengan selamat. Sertai kami Tuhan sampai di rumah dengan selamat. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami terus membawa Bapak Presiden Joko Widodo, Ma'ruf Amin Tuhan, Engkau tolong para gubernur Tuhan, wali kota, lurah, RT, RW, Engkau berkati terlebih di dalam menghadapi hari Lebaran. Berikan roh hikmat, akal budi kepada mereka di dalam mengatur orang-orang mungkin yang datang. Oh Tuhan, pulang ke kampung halaman mereka supaya dijauhkan, dijaga negeri kami, dijaga kota kami dari hal-hal yang Engkau tidak kehendaki. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan kami juga menyerahkan persembahan daripada setiap anak-anak-Mu. Mungkin mereka datang dengan keletih lesu. Tuhan, jika mereka sebentar membawa persembahan, baik kolekte, persembahan syukur maupun persembahan persepuluhan, Engkau juga akan membukakan tingkap-tingkap langit. Engkau genapi janji-Mu dan Engkau akan menghalau belalang-belalang pelahap, sehingga berkat-Mu menjadi jaminan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Karena itu sebentar kami akan pulang. Tengadahkan kedua tangan saudara. Diberkati oleh Tuhan rumah tanggamu. Diberkati oleh Tuhan kesehatan tubuhmu. Diberkati oleh Tuhan anak cucumu. Diberkati oleh Tuhan pekerjaanmu. Dimanapun engkau pergi, berkat Tuhan mengikuti dan menyertai engkau. Karena itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, marilah kita pulang dengan membawa berkat, anugerah dan kasih setia Tuhan yang akan memimpin, menyertai, menyinari langkah hidup kita mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk, saya minta waktu 1 menit. Hari Lebaran tanggal 13 kita tetap ada ibadah kenaikan ya di sini, dimulai jam 9. Walaupun itu hari ibadah, tapi itu bertepatan dengan hari kenaikan Hari Raya Kristen yang keempat. Jadi kita tetap mengadakan di sini jam 9 pagi. Ya, cuman Pekunden jam 7, di sini jam 9. Hari Minggu tetap ada pagi dan jam 9 di sini, setengah 7, 9, tapi sorenya tidak ada ya. Jadi saya mohon saudara, saya mendapat imbauan atau surat edaran dari Departemen Agama, kita harus mematuhi protokol kesehatan, jadi tolong mendaftar ya. Jadi diminta supaya menjaga kesehatan, cuci tangan, periksa suhu, juga jangan buka masker ya. Karena itu kita ikuti protokol kesehatan sebagaimana yang diimbaukan oleh pemerintah, kita lakukan. Dan saudara, kalau memang kursinya sudah ditata segini, jangan ditambah-tambah ya saudara. Jadi kalau saudara, karena itu saya minta tertib administrasi mendaftar ya saudara. Saya jadi yang depan ini masih kosong, kadang-kadang nggak ada yang berani ke depan. Kenapa saudara ya? Karena itu saudara yang depan malah nggak kena orang ya. Silakan duduk kalau lain kali. Kalau yang datang telat harus duduk di depan ya. Karena itu saya ingatkan saudara supaya sesuai dengan peraturan kita ikuti kalau memang bisa, untuk bisa mendaftar lebih dahulu. Karena itu adalah himbauan untuk merayakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus surga. Terima kasih, selamat pulang. Tuhan memberkati saudara semua.